Halo, selamat datang di channel Arli Kurnia. Hari ini kita akan membahas bagaimana caranya membangun sebuah bisnis tanpa modal. Sepertinya tidak mungkin karena sebagian besar orang berpikir pada saat kita mau bisnis yang dipikir pertama kali adalah modal. Kalau kita berbisnis yang pikir pertama kali ada modal, pikiran kita akan terlalu sibuk dengan bagaimana caranya mencari modal. Sehingga banyak sekali orang yang berbisnis pakai uangnya bank. Kali ini saya akan berikan satu tips dalam membuat bisnis tanpa modal. Pertama adalah jangan berpikir dulu modalnya, tetapi mari kita berpikir marketnya. Mari kita mikir dulu marketnya. Kalau kita sudah berpikir marketnya, bagaimana caranya kita mendapatkan keuntungan dari sebuah bisnis yang kita bangun. Contoh misalnya pada saat kita mau buka kuliner misalnya ya. Kalau kita mau buka kuliner, misalnya mau buka rumah makan, tentunya kita harus persiapkan dulu tempatnya, kita persiapkan dulu peralatannya, kita persiapkan izin dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan berapa banyak modal yang Anda keluarkan pertama kali, padahal Anda belum ada gambaran untuk mendapatkan keuntungan. Paling cuma hitung-hitungan nanti kalau terjual sekian gitu aja. Tapi Anda belum punya gambaran siapa yang akan membeli. Nah, ini penting sekali. Pertama kali sebelum kita membuka usaha, ya, pastikan Anda mikir dulu siapa nanti yang beli, ya, secara spesifik. Bukan bisnis makanan semua orang pasti butuh makan, bukan itu cara berpikirnya, ya, tetapi siapa secara spesifik yang akan membeli produk-produk kita. Nah, saya bisa kasih gambaran. Kalau Anda punya modal cuma sedikit saja, ya, kalau Anda hanya punya modal sedikit saja, pastikan Anda memilih bisnis itu yang tidak pakai tempat dulu. Misalnya sama-sama mau buka kuliner, daripada kita buka rumah makan pada awalnya, kenapa enggak menu-menu yang kita punya kita tawarkan dalam bentuk kemasan. Anda bisa desain brosurnya, desain kemasannya dulu ya. Tentunya tidak bisa banyak menu sekaligus. Misalnya kita punya ayam goreng yang enak, atau Anda punya menu-menu sayur yang enak misalnya ya, pepes misalnya atau apapun ya. Kita bisa kemas ya dengan aluminium foil atau apapun. Yang penting apapun caranya, buat itu menjadi kemasan. Membuat kemasan dengan menyewa tempat itu jauh lebih murah membuat kemasan. Nah, apakah kita harus menyediakan dulu kemasannya banyak dulu? Tidak. Tentunya kita bisa pakai digital printing, sekarang sudah zamannya canggih ya. Kita bisa bikin dulu satuan, mungkin 10 dulu kita bikin, terus kita tawarkan dengan brosur atau via internet dan jaringan Anda yang ada di BB. Kenapa penting sekali? Pertama kali adalah kita harus tes pasar ya. Cara saya mengetes pasar adalah kita mengemas sesuatu, bisa enggak ini kita jual gitu. Orang suka enggak? Kalau percuma kalau resep kita ternyata orang enggak suka, terus kita sudah sewa tempat makan, kita sudah hire karyawan dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah pemborosan yang besar sekali. Pastikan mulailah dengan modal yang sangat kecil dulu ya, sangat kecil. Jangan pinjam uang dulu, tes pasar dulu. Nah, sekarang apa tandanya, Pak? Apa tandanya, Mas Arli? Kalau market itu bisa menerima, tandanya sederhana sekali. Market akan membayar. Itu tandanya market menerima. Jadi jangan bilang ini potensinya besar, potensi bagus dan lain sebagainya. Itu kesalahan sebagian banyak orang ya. Sebagian besar orang salahnya di sini. Nanti kalau laku begini, kalau laku. Jadi kalau bisnis dipikir enaknya dulu. Pertama kita pikir adalah saya buat ini, saya jual, berapa yang beli, kemudian kita ukur ya. Kalau kita sudah bikin 10, terus ada yang beli, dari 10 itu kita sudah untung, keuntungannya bisa kita putar lagi, kita bikin lagi 20, ya kan, terus kita bikin lagi 30, lama-lama kita bikin banyak. Setelah bikin banyak barulah Anda memilih tempat yang mana. Karena apa? Karena keuntungan sudah masuk. Nah, jadi pertama kali jangan berpikir modalnya dulu, tapi berpikirlah siapa yang mau beli. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Salam lunas.